Santiago, how's the time? I don't think so. Halo teman-teman, channel Rebahan balik lagi nih. Kali ini masih dengan tema dinosaurus. Film yang akan aku ceritakan ini berjudul Dino Time. Mengisahkan tentang petualangan 3 orang anak yang masuk ke masa prasejarah lewat mesin waktu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, silahkan siapkan posisi rebahanmu dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan seorang anak lelaki yang sedang bermain skateboard. Sembari menceritakan taman dinosaurus yang ia lewati, ia melesat sangat kencang karena skateboardnya memiliki roket kecil. Dia menabrak apapun yang ada di depannya tanpa rasa bersalah. Oh ya, dia bernama Ernie. Di tengah perjalanan dia bertemu adiknya yaitu Julia. Lalu Julia akan memberitahu ibunya bahwa Ernie sedang bermain karena seharusnya ia pergi untuk menjaga toko ibunya. Baru saja meninggalkan adiknya, ibunya menelpon dan menanyakan keberadaannya. Sang ibu akan meninggalkan toko yang akan digantikan oleh Ernie. Seharusnya toko akan kembali buka dalam waktu 15 menit. Namun sayang Ernie menambahkan angka 0 dan malah menjadi 150 menit. Jahilnya anak itu, padahal ibunya sangat tegas dan mempunyai berbagai peraturan untuk anak-anaknya. Lalu ia kembali pergi bermain sesuka hatinya. Ia kembali mengenalkan tempat di sana seperti Museum Nasional Terradino dan Batu Misteri. Kemudian dia bertemu dengan temannya yang bernama Max. Dia memberitahu Ernie bahwa kata ayahnya ada fosil baru yang akan dipamerkan esok hari. Exhibit isn't open. And aren't you supposed to be helping out? Thing she wants me to do, just not exactly the way. Namun Ernie tak sabar dan mengajak Max untuk ke museum hari itu. Tanpa mereka sadari ternyata Julia sedang membuntutinya. Mereka berdua masuk ke sebuah ruangan yang dijaga namun si penjaga malah sedang ketiduran. Awalnya mereka aman-aman saja. Mereka menemukan fosil Sarcosuchus yang akan dipamerkan. Namun Julia melemparkan koin ke sinar inframerah hingga membuat alarm berbunyi. Dan akhirnya Ernie dan Max pun dikejar dan tertangkap. We're doing it! I can't believe you doubted. Kini Ernie dinasihati habis-habisan oleh ibunya yang bernama Shu. Kemudian mendapatkan hukuman selama 3 minggu untuk tidak bermain keluyuran keluar rumah. Namun Ernie adalah Ernie. Melihat jendela terbuka, dia langsung keluar secara sembunyi dan pergi ke rumah Max. Padahal di balik itu, Julia masih tetap mengawasinya dan membuntuti dia. Setelah Max membukakan pintu, Ernie disambut oleh mesin yang memberi dia minuman bersoda. Lalu mengajaknya untuk melihat ayahnya yaitu Dr. Santiago yang sedang mengerjakan proyek pembuatan mesin waktu. Namun pengerjaan yang memakan waktu selama 4 tahun itu belum bisa membuat mesin itu berfungsi. Lalu dia meninggalkan tempat tersebut untuk pekerjaan lain. Tiba-tiba Julia muncul mengejutkan Ernie dan Max. Lalu minuman bersoda yang ia pegang tak sengaja tumpah ke berbagai kabel dan ke panel kendali mesin waktu. Akhirnya mereka pergi ke masa jutaan lalu ke zaman Cretaceous. Ketika Ernie membuka mesin itu, mereka dikejutkan dengan adanya seekor T-Rex di hadapan mereka. Seketika mereka bertiga berteriak ketakutan. Namun T-Rex itu malah tersenyum melihat 3 anak kecil itu dan menyangka bahwa itu adalah anaknya. Dia berputar-putar melihat Ernie yang berjalan memakai skateboardnya. Namun ekor T-Rex mengibas ke kunci daya mesin waktu hingga terlepas dan terlempar. Mengingat telurnya telah menetas, dia memanggil semua teman yang sudah dianggap keluarga untuk menunjukkan bayi-bayinya.
Namun di sisi lain ada 3 dino yang akan melaporkan hal itu pada bosnya yaitu Sarcosuchus. Tepatnya musuh T-Rex yang ingin merebut kekuasaannya. Dan itu bisa jadi ancaman bagi Ernie, Julia, dan Max. Berhubung ada salah satu dino yang menyebut anak T-Rex agak aneh, jadi dia menyuruh mereka pergi dan berkata bahwa anak-anaknya akan tumbuh besar dan menjadi kuat seperti dirinya. Kemudian Julia yang punya pendapat berbeda dengan Ernie terus mengajak mereka pulang dari sana. Lalu Max tersadar bahwa kunci dayanya hilang dan mesin waktunya pun tak berfungsi. Namun tanpa mereka sadari, Ernie melihat kunci itu dan malah ia sembunyikan karena dia masih ingin berpetualang di dunia dinosaurus itu. Kemudian tiba-tiba muncul dino kecil yaitu Orphan, anak angkatnya T-Rex. Dan dia sangat senang melihat saudara-saudaranya yang terlihat sedikit aneh menurutnya. Sementara di masa kini, Shu mencari Ernie ke kamarnya namun dia tak ada di sana. Di pintu kamar Julia juga hanya ada pesan bahwa dia pergi menyusul Ernie. Lalu Shu mencoba mencari Ernie ke rumah Max dan Dr. Santiago mengatakan bahwa anak-anaknya ada di garasi dan sedang melihat mesin waktu yang sedang ia kerjakan. Namun alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan mesin waktunya hilang dan hanya ada telur T-Rex di sana. Dr. Santiago menjelaskan jika di sana ada telur dinosaurus dari zaman Kretasius, berarti sistem transfernya berfungsi dan anak-anak berada di jutaan tahun yang lalu. Shu pun mulai panik dan memarahi Dr. Santiago. Di sisi lain, predator Sarco bersaudara menerima laporan dari anak buahnya. Mereka bercerita bahwa T-Rex memiliki 3 bayi dan masih ada 1 telur lagi. Kemudian Sarco menyuruh mereka untuk mencuri telurnya. Dan nanti T-Rex pun akan mendatangi mereka untuk mengambil telurnya. Di waktu itulah mereka akan menghabisi T-Rex lalu menguasai lembah itu setelah kepergian T-Rex. Melihat T-Rex sedang tidur, Ernie mengajak Max untuk mencari kunci dayanya. Tapi Julia tak mau ditinggalkan sendirian. Jadi mereka akan mencarinya esok pagi sebelum para dino terbangun. Sementara di masa kini, Shu masih terlihat marah, tapi kata Dr. Santiago mesin waktu itu didesain otomatis akan kembali setiap 3 jam sekali. Namun tepat 3 jam setelah kepergian anak-anaknya, mesin waktu itu tak kembali karena kunci dayanya tidak terpasang. Kemudian Dr. Santiago mulai merancang rencana B dan mungkin C untuk menjemput anak-anak. Sementara anak-anak yang sedang mencari kunci daya malah terjatuh ke sungai karena dikejutkan oleh Orphan. Alhasil mereka pun hanyut di sungai yang sangat deras. Berbeda dengan Max dan Julia yang ketakutan, Ernie sangat menikmati dan merasa senang karena memang itu tujuannya menyembunyikan kunci daya. Sayangnya karena guncangan yang hebat, kunci daya yang berada di kantong celana Ernie terlempar ke tepi sungai. Dan dia tak menyadari hal itu. Kini di hadapan mereka terdapat air terjun. Lalu Ernie membuat batang pohon yang mereka pijak melesat sangat kencang dengan bantuan roket di skateboardnya. Dan mereka pun terjatuh ke dalam danau di bawah air terjun. Di sisi lain, anak buah Sarco menginjak kunci daya itu dan malah memakannya. Kemudian setelah anak-anak menepi, mereka melihat pemandangan danau dengan berbagai jenis dinosaurus di sana. Setelah berpetualang di sungai dan melihat berbagai jenis dino, akhirnya Ernie merasa puas lalu mengajak mereka pulang. Namun dia menyadari bahwa kini kunci dayanya hilang. Lalu T-Rex datang menjemput mereka. Dan kemudian mereka pun segera pulang. Ketika malam tiba, mereka semua kelelahan dan mulai tertidur dengan berselimutkan daun. Sementara di masa kini, Shu menyuruh Dr. Santiago untuk membuat lagi mesin waktu untuk menjemput anak-anaknya. Dan berkat bantuan Shu, Dr. Santiago dengan cepat membuat mesin waktu di dalam mobil milik Shu. Namun ketika mulai mencoba menyalakannya, mesin itu malah meledak. Sementara di zaman Kretasius,
Pagi harinya Julia dan Max terbangun dan mencari-cari Ernie. Namun ternyata Ernie tidur di bawah T-Rex karena semalam akan menyelinap mencari kunci daya dan akhirnya dia malah mendapatkan hukuman. Saat Julia memotret Ernie, dia tersengaja melihat jejak dino misterius. Lalu Julia mengikuti jejak tersebut, tapi Ernie melihat jejak itu berasal dari sungai dan mereka mengikuti dari mana asal jejak tersebut. Sayangnya ketika mereka pergi, mesin waktu yang dikira telur T-Rex itu dicuri oleh anak buah Sarko. Namun ketika telur mesin itu menggelinding dan menindih si gendut, akhirnya kunci dayanya keluar dari perutnya. Lalu mereka membawa telur itu pada Sarko untuk menjebak T-Rex. Sementara T-Rex dan anak-anak menemukan jejak itu yang berasal dari dasar lembah. Lalu T-Rex yang tahu di sana adalah sarang Sarko melarang mereka untuk ke sana karena berbahaya. Dan mereka pun kembali ke sarang. Sesampainya di dekat sarang, Ernie melihat kunci dayanya ada di sana. Lalu dia langsung mengambilnya dan mengajak Julia juga Max untuk segera pulang. Namun mereka terkejut ketika melihat telur mesin waktunya hilang. Dan kini telur mesin waktu itu berada di sarang Sarko bersaudara. Namun Sarko kurang puas karena T-Rex tak kunjung datang dan malah menyuruh anak buahnya untuk menculik salah satu anak T-Rex. Di sisi lain, anak-anak terus berpikir bagaimana cara memberitahu Dr. Santiago cara menghidupkan mesin waktu. Dan Ernie teringat pesan ibunya yang harus meninggalkan pesan jika mereka keluar rumah saat ibunya tak ada. Lalu mereka akan menggambar panel kendali yang disiram oleh minuman soda di tempat yang mudah dilihat oleh Dr. Santiago. Sementara di masa kini, Shu dan Dr. Santiago telah berhasil merakit kembali mesin waktu di mobilnya. Dan mereka mulai mencoba menyalakannya tapi tetap tak berfungsi. Lalu tiba-tiba telur T-Rex yang ada di sana mulai retak dan menetas. Bayi T-Rex itu mulai berlari memutari mobil dan keluar dari garasi. Dan mereka pun segera mengejarnya. Beralih ke Ernie yang sedang memanjat batu misteri untuk mengukir. Namun belum sempat mengukir, tiba-tiba Julia diculik oleh anak buah Sarko. Sontak T-Rex, Max, dan Ernie langsung mengejar Julia. Back my baby! Get those things! Run! Run! And try not to step on anything! Akibat kerusuhan mereka, kawanan dino lain terusik dan ketakutan. Namun Max memanfaatkan dino itu untuk mengejar T-Rex. Begitu juga dengan Ernie yang malah dikejar-kejar dino burung, namun dia juga berhasil lolos dan masuk ke sebuah gua. Sementara Shu dan Dr. Santiago yang lagi mengejar bayi T-Rex, kini melipir untuk membeli dulu burger untuk memancing bayi T-Rex. Dan hal itu berhasil membuat bayi T-Rex masuk ke dalam mobil mereka. Di sisi lain, Max yang masih menunggangi dino kini terlempar karena dino itu takut akan menginjak lumpur hidup. Dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan mengikuti jejak T-Rex yang berakhir di sebuah gua. Max kini mendengar suara Julia lalu berlari dan melihat T-Rex menghadapi dua predator ganas Sarcosuchus yang sebelumnya ia hanya melihat fosilnya di museum. Namun kini dia juga malah tertangkap dan disandra bersama Julia. Pretty lousy rescue. Where's Ernie? We're taking over now. Kemudian muncul Ernie yang mengeluarkan suara sangat kencang dengan bantuan helmnya. Lalu saat itu dimanfaatkan T-Rex untuk menyerang Sarko dan melarikan diri. Sayangnya Ernie kini malah ketahuan dan dikejar anak buah Sarko. Beruntung masih ada Orpan yang menolong dirinya. Setelah kembali berkumpul, mereka pun berpelukan. Lalu Max memberitahu bahwa T-Rex selalu menjaganya dengan bertarung melawan Sarcosuchus. Namun ketenangan mereka hanya sekejap. Tiba-tiba Sarko muncul kembali dan menyerang T-Rex. Tapi Julia yang melihat telur mesin waktu mengajak Ernie dan Max untuk pulang. Sayangnya mesin waktu itu malah masuk ke lumpur hidup karena terlempar oleh Sarko. Dan mereka memutuskan untuk keluar kembali dan membantu T-Rex untuk melawan Sarko.
sama melawan Sarko. Kemudian Ernie kini memasukkan skateboardnya ke dalam mulut Sarko dan mengendalikan dia lalu dijatuhkan ke lahar panas. Satu Sarko pun dapat dikalahkan. Namun tiba-tiba terjadi gempa dan T-Rex yang melindungi anak-anaknya kini tak sadarkan diri karena tertimpa reruntuhan. Anak-anak menangis sedih ketika melihat keadaan T-Rex. Beralih ke Shu dan Dr. Santiago yang terus berusaha menghidupkan mesin waktunya. Lalu minuman soda yang dipegang Shu tak sengaja tumpah ke panel kendali karena terkejut ada orang yang lewat. Dia juga melihat ukiran di batu misteri yang kemungkinan itu adalah hasil karya Orpan. Lalu setelah sadar waktu mereka mundur beberapa detik, Shu kembali menumpahkan soda pada panel kendalinya. Let's go. Beralih ke anak-anak yang masih menangisi T-Rex. Mereka kini dikejutkan dengan bangkitnya Sarko dari reruntuhan. Dan ketika terpojok akan diserang Sarko, tiba-tiba muncul Shu dan Dr. Santiago dengan mobil mesin waktunya. Mereka pun sangat senang dan berpelukan melepas rindu. Bersamaan dengan itu T-Rex terbangun dan kembali bertarung melawan Sarko. Dengan susah payah dia mengalahkan Sarko dan terjatuh ke jurang lahar panas. Kini T-Rex kembali mendekati anak-anak. Namun Shu akan menyerang T-Rex menggunakan tongkat. Mom, stop! She found us! Sayangnya anak-anak lebih dulu melarang Shu dan T-Rex menunjukkan kasih sayangnya pada anak-anak. Setelah menyerahkan anak-anak pada Shu dan Dr. Santiago, kini T-Rex memperlihatkan wajah sedihnya. Namun Shu berkata dia akan mengembalikan senyumnya dengan mengembalikan bayinya. Tak berselang lama terjadi lagi gempa yang lebih besar dan mereka segera keluar dari sana. Akhir film diperlihatkan saat para dino berkumpul melihat bayi T-Rex yang asli. Lalu anak-anak berpamitan pada T-Rex dan berterima kasih karena telah menjaga mereka selama di sana. Mereka semua kini akan kembali ke masa kini dengan menumpahkan kembali soda ke panel kendali. Shu berkata bahwa dia melihat ukiran di batu misteri. Lalu Ernie heran siapa yang menggambar itu, sedangkan dia tak sempat mengukir karena keburu mengejar Julia. Dan tiba-tiba Orpan menyebut nama dirinya yaitu Dogger, nama yang diberikan oleh Ernie. Gimana tuh, apa mereka akan balik lagi ke zaman Kretasius untuk mengembalikan Orpan dan hewan lain yang ikut dalam mobil itu? Ataukah tidak ya? Dan setelah itu film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.